Semua masih aman, Pak Ares. Anda bisa bergerak bebas sesuai waktu yang Anda minta tadi. Lo sebenarnya siapa? Kenapa lo tinggal bareng Zara dan ibunya? Sudah waktunya Ares akhirnya bertemu langsung dengan Daniel. Banyak hal yang harus dibahas, mulai dari strategi paling aman sampai langkah paling berani untuk mengungkap kejahatan Dominic. Selama 2 jam terakhir, pergerakan Ares benar-benar tak terlacak. Ia sudah memerintahkan Robert untuk mengunci semua jejak digital maupun sinyal yang bisa membuka posisinya. Semuanya bersih, seolah ia menghilang dari peta. Di sisi lain, dia sedang dalam perjalanan pulang dengan pikiran yang masih penuh tanda tanya. Tanpa ia sadari, di waktu yang hampir bersamaan, Daniel juga sedang menuju titik pertemuan yang sudah ditentukan Ares. Jalanan sore itu cukup padat, lampu kendaraan berkilau memantul di kaca mobil. Pertanyaannya, apakah kali ini semesta memberi mereka kesempatan? Mungkin hanya sekilas bayangan di balik kaca, mungkin hanya siluet yang terasa familiar. Atau lagi-lagi mereka hanya berselisih beberapa meter, terlalu dekat untuk disebut kebetulan, tapi terlalu jauh untuk benar-benar bertemu. Tante dia terlihat menuju arah pulang setelah dari penjara dan kali ini belum berhasil mendapatkan info soal Daniel. Di sepanjang perjalanan pulang, wajahnya tampak tenang, tapi pikirannya jelas tidak. Ada banyak hal yang berputar di kepalanya, terutama tentang Daniel dan tentang Zara yang semakin hari semakin peka terhadap perubahan situasi. Di sebuah persimpangan besar, mobil tante dia berhenti tepat di lampu merah. Andai saja kaca jendela sedikit terbuka atau posisi kendaraan lebih sejajar, mungkin mereka akan saling mengenali. Bisa jadi itu adalah motor yang membawa Om Daniel ke lokasi lain. Bisa jadi hanya kebetulan biasa. Jalan yang sama, waktu yang hampir bersamaan, tapi takdir masih menahan mereka untuk benar-benar bertemu. Hanya selisih beberapa detik, lampu berubah hijau, kendaraan bergerak, dan kesempatan itu pun lewat begitu saja. Sementara itu, Daniel memang telah dipindahkan ke tempat lain dengan alasan kesehatan. Alasan yang terdengar masuk akal, walau di baliknya tersimpan pertimbangan keamanan yang jauh lebih besar. Ares tidak ingin mengambil risiko. Keberadaan Daniel terlalu sensitif. Jika sampai Oma mengetahui titik pastinya, maka semua rencana bisa runtuh dalam sekejap. Pertanyaannya kini bukan hanya soal keamanan Daniel, tapi juga tentang kejujuran pada keluarga. Apakah tante dia akan memberitahu Zara bahwa papanya telah dipindahkan? Atau ia memilih menyimpan informasi itu sementara waktu demi melindungi semuanya? Dia tahu, Zara berhak tahu. Tapi dia juga sadar, semakin banyak yang tahu, semakin besar pula kemungkinan kabar itu bocor tanpa sengaja. Ares sendiri berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia ingin Daniel tetap bisa mengabari keluarganya, setidaknya untuk menenangkan hati mereka. Di sisi lain, setiap komunikasi membuka celah. Mungkin Daniel akan diizinkan menghubungi keluarga dengan batasan ketat. Waktu yang dibatasi, kata-kata yang disaring, lokasi yang dirahasiakan. Atau mungkin pertemuan singkat dengan pengawasan penuh. Tapi keputusan itu tak bisa sembarangan. Jika Daniel sampai pulang, walau hanya sebentar, jejaknya bisa lebih mudah dilacak. Oma bukan orang yang bisa diremehkan. Untuk sementara waktu, kemungkinan besar Daniel harus bersabar. Menunggu hingga rencana Ares tersusun lebih rapi. Menunggu sampai semua jalur pengamanan siap. Ares bukan hanya memikirkan pergerakan Daniel, tapi juga keselamatan anak-anak di luar sana. Fokus utama mereka memang mengarah pada satu tujuan besar, membuka kejahatan Oma dan memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban. Namun ada satu hal lain yang mulai muncul dalam benak Ares. Ia sadar bahwa untuk menghadapi Oma, mereka membutuhkan seseorang dengan kemampuan luar biasa, hampir setara dengan sosok yang dikenal sebagai The Architect of Silence. Seseorang yang bisa membaca pola, memecahkan sandi, dan mengurai jaringan yang selama ini tertutup rapat. Tanpa itu, membongkar semuanya akan memakan waktu terlalu lama dan risiko semakin besar. Di sisi lain, Blade bersiap untuk bertemu Fatah lagi. Pertemuan yang tidak pernah benar-benar sederhana. Ada ketegangan yang selalu menggantung di antara mereka. Fatah bukan orang yang mudah menyerah. Ia terus mendekat, terus menggali, mencoba menembus dinding yang selama ini Blade bangun tinggi-tinggi. Misi Fatah kali ini terasa berbeda. Ia tidak lagi hanya mencari informasi. Ia mencoba memahami, tapi justru itu yang membuat Blade semakin gelisah. Blade terbiasa menghadapi ancaman, bukan empati.
Ketika seseorang menyentuh titik luka yang ia sembunyikan, pertahanannya justru goyah. Ada momen di mana Blade hampir membuka semuanya. Ada getar di tatapannya yang biasanya dingin. Fatah mungkin tidak melihat tato yang selama ini Blade sembunyikan, simbol dari masa lalu yang kelam, tapi ia mulai memvalidasi sesuatu yang lebih dalam. Cara Blade bergerak, cara ia bereaksi, detail kecil yang tak bisa disamarkan. Fatah mulai menyusun potongan-potongan itu menjadi satu gambaran utuh. Blade sadar, cepat atau lambat kebenaran akan terkuak. Pilihannya tinggal dua, mengaku dengan caranya sendiri atau menunggu sampai orang lain yang mengungkapnya. Ia sempat berpikir untuk kembali bernegosiasi, mencoba mengalihkan arah pembicaraan seperti biasanya. Tapi kali ini, Fatah tidak mudah teralihkan. Ada sisi emosional yang mulai retak. Bukan ledakan besar, tapi celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan isi di baliknya. Blade mungkin tidak sepenuhnya jujur, tapi ia tidak lagi sepenuhnya berbohong. Dan itu sudah menjadi langkah besar. Semua orang kini berada di persimpangan masing-masing. Tante dia dengan dilema kejujuran dan perlindungan. Danuel dengan kesabarannya menunggu waktu yang tepat. Ares dengan rencana besarnya untuk menjatuhkan Oma. Dan Blade dengan rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan saling bertemu atau tidak. Tapi kapan dan dalam kondisi seperti apa pertemuan itu akhirnya terjadi. Karena di balik semua rencana dan strategi, waktu terus berjalan. Dan setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada satu hal yang tak bisa dihindari, kebenaran yang akhirnya akan muncul ke permukaan.